Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. طيب أيها الأحبة الكرام أبناء الطلبة، نلتقي مرة أخرى في مادتنا اللغة العربية، وإن شاء الله تعالى موضوعنا في هذا اليوم المبارك سوف نتحدث معا عن السنة النبوية، صفحة 62. طيب السنة النبوية. أولا السنة النبوية أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، وقد جاءت مبينة للقرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. طيب السنة النبوية, pengertian dari sunnah nabawiyah itu aqwalur rasul, aqwal Rasul, kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa fa'alu wa kullu ma fa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam hada min as-sunnah nabawiyyah wa kadzalika taqriratuhu. Wa qad ja'at mubayyinatan lil Qur'an wa ja'at mubayyinatan lil Qur'an. Hadis hada, hadis sunnah nabawiyah ini datang untuk memperjelas, menjadi suatu penjelas untuk Al-Quran. Jadi Al-Quran itu tidak semua syariat kita hanya ada pada Al-Quran. Ya, misal fil Quran laysa hunak tariqatul wudu. Di Quran itu tidak ada tata cara dituliskan tata cara berwudu seperti apa. Tata cara berwudu itu tidak ada di dalam Al-Quran, maka dijelaskan di sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah nabawiyah ini sebagai pelengkap dari Al-Quran. Kama qala ta'ala wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ya, itu tadi. Atsani wa sunnatu an-nabawiyyah wahyun min Allah Ta'ala. Sunnah nabawiyah ini juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, jadi bukan hanya Quran. Sunnah nabawiyah juga wahyu min Allah. Kama qala ta'ala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa kama qala ala inni awaitul Qur'ana wa mithluhu ma'a. الثالث السنة النبوية هي المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي بعد القرآن الكريم. Jadi sunnah nabawiyah ini juga menjadi masdar, menjadi rujukan yang kedua setelah Al-Quran. Rujukan syariat Islam setelah Al-Quran. Jadi setelah Al-Quran itu rujukan syariat Islam itu ada pada sunnah nabawiyah. Lidah yajib ittiba'uhu. Jadi kita wajib untuk ittiba', untuk mengikutinya. Wa tahrum mukhalafatuha. Dan juga mengharapkan apa-apa yang dilarangnya, yang dilarang pada sunnah nabawiyah. Wa 'ala dzalika ajma'al muslimun. Untuk itu kaum muslimin berkumpul. Wa ayyada dzalika al-ayat, dan ayat-ayat yang ada pada Al-Quran itu mendukung bima la yutraku lisyakkin, tanpa diragukan. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu
sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW itu dikumpulkan dan dijadikan sebagai masdar yang kedua, dijadikan sebagai rujukan syariat Islam yang kedua, dan kaum muslimin di situ sepakat berkumpul akan kebenaran itu, walayatu lisyakin, dan tidak ada sama sekali keraguan di dalam diri mereka tentang kebenaran apa sunnah nabawiyah sebagai masdar ats-tsani fi tasyri'il islami. ومن هذه الآيات وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Jadi apa saja yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu dari perkataannya, fa'aluhu wa aqwaluhu wa taqriratuhu, selagi itu masih datangnya dari Rasulullah SAW, fakhudhuhu, maka ambil perkataan itu, ambil perbuatan Rasulullah SAW yang Rasulullah SAW perintahkan itu diambil. Wa manahakum anhu fantahu, dan apa saja yang Rasulullah SAW larang untuk dilakukan, maka sudahkanlah, maka lupakan, hilangkanlah. Wala man yuti' ar-rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia taat kepada Allah. Jadi kita harus apabila kita taat kepada Allah, maka kita harus taat kepada Rasul Allah sallallahu alaihi wasallam. Hadha hadits jami'an. Khalas. Ar-rabi' wa qad jaa'a fil hadits an-nabawi aidan ma yujibu ittiba'ahu. Dan juga telah datang hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga yang diwajibkan kepada para umat Islam untuk ittiba'u, untuk diikuti. Wa min dzalik, di antaranya man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, taat kepada perintahku, dan maka dia akan masuk surga. Wa man 'asani, barang siapa yang bermaksiat padaku, maka faqad aba, maka celakalah dia. Hadis. Khamisan, wa qad 'amila muslimuna ala tadwin sunnah nabawiyyah fi waqti mubakkir. Kaum muslimin itu sudah melaksanakan apa-apa perintah yang ada pada sunnah Nabi Muhammad SAW itu sejak awal, sejak diutusnya Rasulullah SAW sebagai Rasul, sebagai penyebar agama Islam. Sejak diutusnya Rasulullah SAW menjadi Rasul, maka kaum muslimin itu sudah melakukan hal-hal yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, baik itu af'aluhu, baik itu aqwaluhu, baik itu taqriratuhu. Itu kaum muslimin sudah lakukan sejak awal, sejak diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul. Wa fi sabilil muhafadzah ala sunnati Rasul, dan pada penjagaan atas sunnah Nabi Muhammad SAW, yang dijaga, jadi tidak hanya sekali dua kali dilakukan, tapi dilaksanakan sepanjang madal hayat, sepanjang hayatnya. Karena itu memang perintah amr Rasul sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asbahal muslimuna aktsarul umami tartiqan fima yaktubuna wa yanqulun. Disitulah maka kaum muslimin itu menjadi banyaknya kaum muslimin, umat-umat, al-umam atau jama' min ummah, ummatun laysa imaman. Al-umamu adalah jama' min ummatun, laysa jama' min imam. Al-imam jam'uhum adalah al-immah. Amma al-ummah jam'uhum adalah al-umamu. Asbaha muslimuna aktsara al-umami tartiqan fima yaktubuna wa yanqulun. Dan kaum muslimin di sini menjadi apa? Umat-umat yang sangat jernih, sangat teliti sangat teliti sekali, sangat tertib, sangat jeli
kepada apa-apa yang sudah dituliskan dan dinakalkan. Jadi apa-apa yang sudah dinakal, apa-apa yang sudah ditulis hadis Nabi Muhammad SAW yang sudah tertulis itu sangat jeli kaum muslimin pada saat itu. Dan juga apa-apa saja yang sudah dinakal dari perkataan Rasulullah SAW. Waqad hatha Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasulullah SAW di situ apa? Dapat memastikan ada tathbiti fi naql al-akhbar atau memastikan akan tathbit fi naql al-akhbar. Apa namanya? Kepastian kebenaran atas akhbar, atas berita-berita yang sudah dinakal. Jadi perkataan Rasul itu kan dinakal, ditulis oleh para sahabat. Apa yang dikatakan oleh Rasul sebagai apa namanya yang harus dilakukan oleh kaum muslimin itu dinakal, dan Rasulullah SAW itu sangat teliti, sangat jeli melihat apa yang keluar dari mulut beliau itu benar-benar dinakal dengan betul atau tidak. Jadi dipastikan oleh Rasulullah SAW bahwa berita yang sudah dinakal dari perkataannya itu benar adanya. وقال أيضا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Barang siapa yang berbohong atas hadis Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan bahwa tempat duduknya ada di neraka. Fanasha 'inda muslimin ilmun yusamma 'ilm al-jarh wa at-ta'dil. Kaum muslimin itu punya ilmu dinamakan ilmu jarh sama ilmu ta'dil, ilmu modifikasi hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Tetapi modifikasinya itu tidak keluar dari diksi hadisnya Nabi Muhammad SAW, tidak keluar dari konteks hadis Nabi Muhammad SAW. Wa huwa ilmun la nadhira lahu 'inda al-umamil ukhra. Itu ilmu yang tidak nampak pada umat-umat selain umat Islam, umat Muslim. Wa asbaha muslimuna yumayyizuna fihi baina man tuqbalu riwayatuhu wa man turfadu riwayatuhu. Jadi disitulah kaum muslimin itu bisa menjadi penimbang, bisa menimbangkan mana-mana saja hadis Nabi Muhammad SAW yang diterima dan mana saja hadis Nabi Muhammad SAW yang turfat, yang ditolak. Jadi setelah dinakal oleh beberapa para sahabat perkataan Nabi Muhammad SAW itu, disitulah para kaum muslimin itu memiliki bisa menimbang mana saja perkataan Nabi Muhammad yang telah dinakal itu yang bisa diterima, dan mana saja perkataan Nabi Muhammad SAW yang telah dinakal oleh para sahabat itu yang ditolak. Jadi perkataan pertama itu dia strukturnya seperti ini. Pertama itu kalam Nabi, hadis Nabi Muhammad SAW. Kemudian dinakal oleh para sahabat perkataan Nabi Muhammad SAW itu dipindahkan oleh para sahabat melalui kitabah, melalui tulisan. Jadi para sahabat itu menulis perkataan Nabi Muhammad SAW. Dan di situ kan para sahabat itu kita nggak tahu ada yang benar dan ada yang tidak benar, ada yang masih diragukan. Itulah ada derajat hadis, ada mutawatir, ada ahad, ada dhaif. Disitulah dimana kaum muslimin itu bisa menimbang mana saja hadis-hadis Nabi Muhammad yang telah dinakal oleh sahabat itu benar-benar bisa diterima, dan ada juga hadis Nabi Muhammad yang telah dinakal oleh para sahabat yang kita tolak ya. Riwayat-riwayat yang diterima dan mana riwayat-riwayat yang ditolak. Fa hafidhu sunnah min kadhibil mubtadi'in. Maka disitulah
sunnah Nabi Muhammad SAW itu terjaga, ya, terjaga dari kebohongan para mubtadi'in, para ahlul bid'ah. Sadisan wal hadits nabawiyyah katsira. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu sangat banyak. Wa min khairin illa wa qad dalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu alaihi. Dan tidak ada satu kebaikan yang didalihkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Wa ma min syarrin illa hadzaraha minhu. Dan tidak ada satu keburukan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali benar-benar sudah ditahdir, sudah diperingati, benar-benar peringatan untuk dijauhkan, untuk dilarang. Walidha fa inna syar'a ja'a syamilan li jami'i nawahi al-haya. Untuk itu, maka syariat Islam itu datang sempurna dengan sempurna untuk semua nawahi al-haya, untuk semua semua jalan kehidupan. Jadi benar-benar semua kehidupan kita itu ada pada hadis Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tinggalkan, semuanya apa-apa yang bersangkut pautan dengan kehidupan kita itu ada pada hadis Nabi Muhammad SAW. Fahuwa manhajun kamil. Dia itu manhaj, jalan yang sempurna. Ya'ishuhu al-muslimu wa ya'malu bihi fi hayatihi kulliha. Yang mana kaum muslimin hidup di dalamnya dan mengerjakan, mengamalkan apa-apa yang terlontar dari qaulnya Nabi Muhammad SAW sebagai hadis Nabi. Itu setelah dipraktekkan, dilakukan, diamalkan oleh kaum muslimin di fi hayatihi kulliha, di dalam kehidupannya semua. Wal hadits nabawiyyah hawatha kutubus sunnatil masyhurah. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu yang ada pada kitab-kitab yang ada pada kitab-kitab yang terkenal. Semua hadis-hadis Nabi Muhammad SAW itu sekarang sudah terkumpul di kitab-kitab yang masyhur, kitab-kitab yang terkenal, yang tersohor. Wa min ahammiha, dan yang terpenting, benar kitab-kitab yang terpenting itu seperti kitab apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Wa min amthilatil hadis, nama kitab yang dinamakan Sahih Muslim, Sahih Bukhari, itu kitab terpenting, kitab hadis Nabi Muhammad SAW yang terpenting. Wa min amthilatil hadits nabawiyyah, nah di situ banyak hadits katsira. Wa ana amurukum li an tahfadha thalatha min tilka al-ahadits al-mawjudah hunak. Jadi Ustaz harapkan antum bisa menghafal minimal 3 hadis yang ada di nas ini. 3 saja, enggak usah banyak, mencari saja yang pendek dan yang masyhur, ya. Salah tiga hadis di antara hadis-hadis yang ada di nas ini, tolong dihafalkan. ربما موجود بعدين في أسئلة الاختبار. طيب، هذا الذي أستطيع أن أشرح لكم في هذه الفرصة الطيبة وفي هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله نلتقي في الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى، ونختتم بدعاء كفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا اجتهدوا في الدراسة، راجعوا الدرس لأن الاختبار إن شاء الله بعد أسبوعين. بارك الله فيكم. توفيق والنجاح.